cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, Nes, Campina ya, di sini Toba ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTPS swing lagi, Oasa, JAR, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan Inco yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih hijau-hijau, ini berarti udah hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari di STS itu. Udah lama banget nggak bagi dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini, dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang trading yang aman. Tentu aja kita di sini bahas trading saham ya guys ya. Kita di channel ini hanya bahas saham aja, nggak bahas kripto, nggak bahas forex juga. Jadi khusus saham. Nah, jadi ada beberapa kriteria guys bagi saya guys. Jadi saya itu nggak trading di sembarangan saham ya. Jadi saham yang top gainer teman-teman pada HK gitu saya nggak guys. Jadi saya ada bagi diri saya sendiri itu ada kriteria-kriteria khusus nih, saham-saham apa aja yang bisa dibeli. Kayak gitu guys. Biasanya yang pertama itu saham yang fundamentalnya bagus. Nah, biasanya saya milih yang sebisa mungkin saham yang fundamental bagus lah. Terus yang kedua, itu saham yang lagi hype atau ada corporate action. Misalnya, waktu ada politik nih, ya Gibran, itu ya, yang Gibran kita belilah PMMP seperti itu. Atau waktu yang lain seperti politik-politik yang lain, atau misalnya MNC nih mau reissue atau apa ya, kita HK seperti guys. Jadi yang kedua ini adalah lebih ke aksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu bisa kita trading di situ guys. Jadi yang pertama fundamental bagus, yang kedua saat perusahaan itu ada aksi maupun internal maupun eksternal. Terus yang ketiga guys, yang ketiga ini yang biasanya saya itu lebih nyaman dan lebih sering saya gunakan, yaitu trading di saham yang laporan keuangan terbarunya itu naik. Nah, mungkin ini yang nggak teman-teman sering perhatikan ya. Mungkin kalau yang fundamental bagus dan yang lagi ada corporate action kan rame, biasanya ya rame, teman-teman udah tahu. Dan mungkin teman-teman yang jarang perhatikan adalah yang ketiga ini, yaitu trading di saham yang laporan keuangannya itu naik, teman-teman. Kenapa guys ya? Yang ketiga ini sangat penting ya. Saat kita trading di saham dengan laporan keuangan yang naik, guys, itu biasanya itu kemungkinan besar itu akan profit, walaupun nggak langsung. Misal kita lagi trading di saham yang fundamentalnya itu bagus, laporan keuangannya naik dari kuartal sebelumnya, walaupun kita loss di hari pertama atau floating loss ya, belum loss ya, kita beli sahamnya turun gitu ya. Nah, kita masih bisa hold itu karena fundamental bagus dan kita lebih pede untuk averaging down, dan kebanyakan itu akhirnya profit guys. Nah, kalau teman-teman itu tergabung ke STS rekomendasi, pasti mungkin ada paham lah seperti ini ya. Biasanya kan saya belinya 2 kali atau 3 kali seperti itu. Habis beli, oh kok turun, saya tunggu dulu. Ada momen kita masuk lagi dan bisa profit. Itu sering banget kayak gitu. Namanya tuh buy 2 katanya. Buy 2 mologi lah kalau di STS namanya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi, kalau misalnya kita trading di saham fundamental jelek, apakah kita itu bisa dengan tenang untuk nambah muatan? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kalau teman-teman itu beli saham yang fundamentalnya jelek, ya, atau laporan keuangannya drop gitu ya daripada kuartal yang lalu,
saat teman-teman beli itu biasanya CL, bukan nambah muatan. Udah dibeli, trading gagal, CL kah, rugi kayak gitu guys. Tapi kalau yang fundamentalnya bagus, laporan keuangan kuartal terbarunya naik, itu walaupun turun kita masih punya keyakinan dan kemantapan untuk nambah muatan atau averaging down. Seperti itu guys ya, jadi sahamnya bisa naik. Nah, contohnya di saham RALS ini guys ya, ini salah satu contoh aja gitu. Nah, RALS ini kan laporan keuangannya kan naik ya, walaupun tipis. Di sini dari 246 miliar ke 247. Sorry guys. Dan ini naik walaupun tipis. Nah, ini guys, ini namanya yang naik kayak gitu guys. Net profitnya naik kayak gitu. Nah, fundamental bagus segala macam kayak gitu. Jadi istilahnya kita lebih tenang nih kalau kita mau nambah muatan di RALS. Kalau misalnya nanti RALS ini malah turun. Kayak gitu guys. Nah, jadi gimana caranya? Ya teman-teman bisa rangkumin aja. Ya, rangkumin aja saham-saham yang laporan keuangan atau profitnya itu naik ya dari kuartal sebelumnya. Nah guys ya, dari 800 saham itu masuk pilih sendiri. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Jangan khawatir, kita udah rangkumin guys ya. MySTS sudah dirangkumin. Jadi totalnya tuh ada 118 nih. Mungkin ya kalau yang nggak liquid banget kita nggak masukin teman-teman ya. Kita masukin saham-saham yang bisa di trading aja gitu. Kalau terlalu nggak liquid itu kita nggak masukin. Totalnya ada 118. Jadi ada 118 saham yang laporan keuangan kuartal 2 2023 itu laporan keuangan kuartal 2 2024 itu lebih gede daripada laporan keuangan kuartal 2 2023. Artinya net profitnya naik lah. Seperti itu guys. Ada 118 saham yang udah kita rangkum. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Kita salah satu aja guys, ini ada yang label murah berarti sahamnya murah gitu ya, kita buka. Nah, ini ada Auto. Nah, Auto itu kuartal 2 2023 itu profitnya itu 801 miliar sekian. 800 miliaran lah. Nah, di kuartal 2 2024 naik jadi 1,13 triliun. Berarti dia kenaikannya 26%. Itu di saham Auto. Jadi kalau kita trading di saham Auto, teman-teman ya, itu kalau misalnya turun tambah muatan berani. Ya, gitu guys ya. Apalagi sahamnya dilabelin murah, luar biasa. Nah, kayak gitu guys, ini udah kita rangkumin. Dan kalau teman-teman pengen dapat rangkuman ini, nggak usah ngeliatin satu-satu laporan keuangan, udah kita rangkumin teman-teman ya. Ada 118 saham. Nah, teman-teman bisa join ke STS rekomendasi September, buruan aja. Nanti kalau teman-teman udah join, langsung saya invite ke grup September. Nanti di situ udah ada tabelnya, ini tinggal download teman-teman. Dan nggak ada item-itemnya tentunya. Gitu guys. Nah, ini ada Java. Java naik nih guys. Dari 82 miliar ke 1,4 triliun. Dia naiknya itu 1600% untuk si Java. Dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri, ngulik sendiri nanti kalau udah dapet tabelnya. Kayak gitu guys ya. Nah, jangan sampai ketinggalan. Ya, langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join STS rekomendasi September untuk dapetin tabel dari 118 saham yang laporan keuangannya atau net profitnya itu naik daripada tahun 2023. Oke mas bro ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.